Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kenalkan saya Umi Kulsum dengan NIM 15152520042 dan rekan saya Irayu dengan NIM 15152520014. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang lagi rame banget di dunia pendidikan, yaitu bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar pada tahun ajaran 2027-2028. Oh iya, sebelum memulai, artikel ini dikeluarkan oleh Tim Edukasi Bahasa Proyek Kajian Kebijakan Pendidikan 2025 yang dirilis pada tanggal 23 November 2025. Kita buat video ini untuk tugas edukatif biar teman-teman semua bisa tahu arah baru kebijakan pendidikan di Indonesia. Ya, benar banget teman-teman. Informasi ini datang langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disebut dengan Kemendikbudristek pada tanggal 16 Oktober 2025. Kenapa sih harus bahasa Inggris? Sekarang coba deh kita pikir, dunia udah makin global, teknologi makin canggih, dan hampir semua hal pakai bahasa Inggris. Jadi nggak heran kalau pemerintah akhirnya bikin langkah serius ini. Betul banget nih. Nah, menurut Kemendikbudristek 2025, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di SD mulai tahun ajaran 2027-2028. Nah, kebijakan ini juga nyambung sama Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang fokusnya tuh bikin pelajar siap bersaing di level dunia. Bahkan menurut Sindoyos, Bapak Menteri Abdul Mukti bilang kalau belajar bahasa Inggris dari kecil itu langkah strategis supaya generasi muda Indonesia bisa go internasional sejak dini. Nah, apa sih tujuan kebijakan ini? Nah, ada beberapa tujuan penting nih guys yang harus kalian tahu. Nah, yang pertama, agar siswa dapat berkomunikasi lintas budaya. Yang kedua, memperluas wawasan global dan kesiapan digital. Dan yang ketiga, saja nih ningkatin daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Dan menurut RMOL_ID tahun 2025, pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar nanti bakal fokus ke speaking dan listening. Jadi bukan cuma hafal grammar, tapi benar-benar bisa ngobrol dan paham percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pertanyaannya keren banget, pasti ada tantangannya nih guys. Misalnya ya, guru bahasa Inggris di SD perlu banyak pelatihan dan sertifikasi agar siap mengajar anak-anak. Iya, dan jangan lupa juga nggak semua sekolah punya fasilitas yang sama, terutama di daerah 3T, tertinggal, terpencil, dan terluar. Dalam laporan Antara News tahun 2025, pemerintah bilang sekolah di daerah ini bakal jadi prioritas buat dapat pelatihan dan fasilitas digital. Jadi intinya ya teman-teman, program ini tuh membutuhkan kerjasama semua pihak seperti pemerintah, guru, sekolah, dan juga dukungan masyarakat. Kalau program ini sukses, anak-anak Indonesia bakal lebih siap bersaing di dunia internasional. Bayangin aja, umur 12 tahun udah bisa speaking English with confidence. Keren banget ya? Ya. Nah, benar banget nih teman-teman. Menurut RMOL_ID, kebijakan ini tuh bisa jadi gerbang buat kolaborasi internasional bidang pendidikan. Nah, kita harap banget nih, bahasa Inggris ini nanti bukan jadi beban teman-teman, tapi malah bikin siswa lebih semangat dan percaya diri dalam menghadapi masa depan. Jadi, kesimpulannya, kebijakan bahasa Inggris di sekolah dasar mulai tahun 2027-2028 ini adalah langkah besar buat memperkuat kompetensi global pelajar Indonesia. Dan supaya sukses, semua pihak tuh harus kompak, guru siap, sekolah siap, dan tentu saja dukungan dari kita semua. Cukup sekian video dari kami. Thank you for watching. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang arah baru pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe sekarang juga. juga. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.